Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Baru sembuh COVID-19, Aurel Hermansyah langsung gandeng Atta Halilintar ke hotel untuk survei tempat resepsi pernikahan dan kamar pengantin. Mengapa Aurel Atta ingin menghabiskan malam pengantin di kamar yang pernah ditempati Raja Salman? Benarkah mereka sudah mantap menikah pada tanggal 21 Maret mendatang? Benarkah setelah menjadi istri Atta, Aurel menolak tinggal di Istana Pondok Indah karena rumah itu angker dan pernah jadi tempat pesugihan? Mengapa pakar metafisika menyebut akan ada ujian besar yang bakal membuyarkan rencana indah Aurel Atta? Mungkinkah ujian itu datang dari kedua orang tua Atta dan Krisdayanti, ibu kandung Aurel yang kabarnya belum merestui pernikahan Aurel dan Atta? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas jalan terjal yang harus dilalui Aurel Atta sebelum mengikat tali pernikahan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Yang selalu menguatkan aku, pelukanmu selalu. 2 pekan lagi Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dikabarkan akan menikah. Mereka sudah memilih hari Minggu 21 Maret 2021 sebagai momen bersejarah yang menandai ikatan sakral di depan penghulu. Sempat dikabarkan pernikahan mereka ditunda karena Aurel dan adik serta ibu sambungnya terpapar COVID-19. Tapi ia dan Atta optimistis menyongsong hari H yang sudah digadang sejak lama. Setidaknya dalam channel YouTube mereka, Aurel Atta tak mau membicarakan penundaan pernikahan. Mereka tetap fokus mengurus persiapan menuju halal. Kamis lalu mereka suruh... Berapa ya kira-kira bayarnya ya? Itu disewa, ini disewa, semua ruangan disewa. Persiapan kalau menurut aku sih udah 70% lah. 70% kita menyiapkan segalanya karena ini nggak gampang ya, karena di masa pandemi gini segalanya harus kita izin. Kita harus tahu batas tempat ini tuh berapa puluh orang. Kalau tempat ini udah dapat izin misalnya 25% dari ruangan, gini-gini banyak lah. Sebagai YouTuber nomor 1 di Asia Pasifik yang konon berpenghasilan 20 miliar rupiah sebulan, Atta menginginkan sebuah ballroom hotel yang megah, lengkap dengan ruangan khusus untuk tamu VVIP. Mereka juga ingin mereguk malam pertama di kamar pengantin yang indah dan berfasilitas. Blogger apapun itu ya, memang ada beberapa yang datang ke hotel kami, tapi memang belum fix semuanya. Meski menyukai hotel yang mereka survei, Atta dan Aurel belum memastikan tempat resepsi nikah mereka. Demikian pula Gelora Bung Karno yang minggu lalu sempat disurvei Atta, belum fix akan menjadi tempat resepsi. Fakta itu juga diungkapkan oleh Gus Miftah yang bakal menjadi penghulu pernikahan Aurel Atta. Gus Miftah juga mengaku telah ditunjuk sebagai juru bicara pernikahan oleh Anang Hermansyah. Ya, saya bisa memahami psikologis orang tua yang mau mantulah. Dan kebetulan saya bersahabat dekat dengan Mas Anang. Kemudian hasil rapat 2 bulan yang lalu, beliau minta saya untuk menjadi wakilnya Mas Anang untuk menikahkan Aurel. Jadi bukan saksi, tapi penghulu. Karena kita secara intensif setiap saat komunikasi dengan keluarga. Karena kebetulan Mas Anang juga minta saya sebagai juru bicara keluarga mendekati hari pernikahan nanti. Gus, soal kabar Aurel dan Atta akan nikah di Gelora Bung Karno, Gus, apakah itu benar dan seperti apa tanggapan Gus Miftah sendiri? Gelora Bung Karno itu kemarin yang disurvei sama si Mas Atta itu bukan sebagai tempat untuk resepsi, bukan sebagai tempat untuk ijab kabul, tapi sebagai salah satu tempat alternatif untuk menggelar resepsi nanti setelah Lebaran. Tapi juga belum pasti, belum fix. Saat tak ada di sampingmu, diriku sangat merindukanmu. Tempat resepsi belum fix, tapi Aurel Atta dikabarkan sudah mantap memilih Masjid Istiqlal sebagai tempat ijab kabul pernikahan.
Jumat lalu mereka menyambangi masjid bersejarah yang terletak di Jakarta Pusat itu untuk berembuk dengan pengurus masjid. Keren banget sih. Keren ya? Parah, kalau ini keren parah. Keren. Gede banget soalnya, jadi kayak Nah, keren kan? Subhanallah. Ini tuh ada 5 tingkat sayang, melambangkan rukun Islam itu ada 5. Melambangkan Pancasila juga. Melambangkan Pancasila juga. Melambangkan sholat 5 waktu. Melambangkan juga. sholat 5 waktu juga. Sini kan lagi kita izin dulu nih, boleh nggak? aduh ya Allah, tolong Ini ya Allah. ini aja sekarang nih masih ditutup guys. Ini belum dibuka ini untuk belum umum. dibuka. Ini masih close for public. Ya, Ini kita ya. lagi pengajuan izin. Ini kita tergantung izinnya karena kita apapun akan taat dengan semua peraturan. Ya, di Masjid Istiqlal, Atta dan Aurel ingin mendapatkan lisensi halal bagi hubungan mereka. Atmosfer nan sejuk dan syahdu di sekitar masjid membuat Atta tergerak untuk berlatih ijab kabul. Lalu benarkah Atta tak hafal nama lengkap Aurel? Yang penting pas akadnya itu di sini, di Kabulnya weh. Saya nikahkan Titania Nur Aureli. Ya, salah 3 kali nggak boleh nih bang. Nama anak aja nggak mau. Titania Nur Aureli Hermansyah. Tania Aureli Nur Hermansyah. Kamu kebangetan loh. Titania Aureli Nur Hermansyah. Iya. Sah. Binti Anang Hermansyah. Titania Aureli Nur Bin. No. Saya kenapa oneng banget ya? Setelah mantap memilih tempat ijab kabul, Aurel Atta seolah kejar setoran dalam membuat baju pengantin. Pasalnya, gara-gara Aurel terjangkit, mereka masih bingung mencari mau pakai adat apa atau mau pakai gaya apa. Memang aku dihubungin untuk makeup untuk resepsi katanya untuk Aurel. Aku khusus untuk acara yang resepsi, aku khusus makeupin Aurel aja katanya. Cuma kemarin kita tuh udah tes makeup kan, yang ada di Instagram aku tuh di posting itu sebenarnya buat trial makeup. Nah terus aku diminta untuk makeup resepsi, tapi untuk kapan-kapannya dan gimana tuh sebenarnya aku belum tahu sama sekali karena itu masih rahasia keluarga, masih di keep. Nanti cari waktu lain ya. Boleh. Aku baru sembuh, bentar ya. Sejak Aurel sembuh dari COVID-19, Atta setiap hari merilis konten YouTube tentang persiapan pernikahan. Kesibukan itu seolah membuat Atta lupa pada satu hal penting, yaitu restu dan doa tulus dari keluarga agar pesta pernikahan dan rumah tangga mereka berjalan lancar. Krisdayanti, ibu kandung Aurel, bahkan belum pernah bertemu calon menantunya. Kita nggak usah ekspektasi terlalu tinggi lah ya untuk semuanya jadi indah gitu. Semuanya pasti Allah udah atur kok. Gitu. Ini tapi Bang Atta udah hubungin Mas belum sih? Udah ketemu belum? Nanti ada waktunya lah, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu. Kadenya pun kan sepertinya masih belum terlalu terbuka ya hatinya untuk menerima Atta. Jadi masih beratnya tuh masih ada lah di keluarga mereka. Dan keluarga Aurel pun masih memantau Aurel gimana dengan Atta, sehingga mereka masih istilahnya bimbang lah ya, masih bingung apa yang harus dijalani, apa yang harus menikah secepat ini atau gimana. Ya saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima gitu. Lalu benarkah Atta belum memberitahu rencana pernikahannya dengan Aurel kepada keluarga besar ayahnya di Jakarta? Benarkah setelah menikah, Aurel tak mau tinggal di Istana Pondok Indah karena rumah itu angker dan pernah menjadi tempat pesugihan?
Rencana pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi perbincangan panas netizen karena banyak kontroversi yang menyertai hubungan mereka. Salah satunya adalah kejanggalan sikap Aurel Atta terhadap keluarga besar mereka sendiri. Pasalnya, tak hanya Krisdayanti, ibu kandung Aurel, yang belum pernah bertemu Atta secara khusus. Kedua orang tua Atta pun juga belum pernah bertemu Aurel sebagai calon menantu. Sejak Atta gencar mengumbar kemesraan dengan Aurel, Asnoviel Asmit Halilintar dan Lenggo Geni Faruk, orang tua Atta, memang belum pernah ke Indonesia. Mereka menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi toh, Atta punya paman kandung yang menetap di Jakarta yang setidaknya bisa menjadi perwakilan keluarga. Namun benarkah Febrian Amanda, paman Atta, merasa kecewa lantaran ia mengetahui rencana pernikahan sang ponakan dari pemberitaan media? Saya kalau ditanya saya mendengar kabar, iya saya mendengar dari berita. Tapi belum dikabarin secara personal, secara pribadi sebagai keponakan atau omnya gitu? Oh belum ada dikabarin secara personal. Saya ketemu Atta sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya kali. Ya barangkali dia sibuk ya. Saya nggak tahu, nggak bisa mewakili Atta untuk bicara tentang kenapanya ya. Karena menurut saya itu hak dari masing-masing orang. Kita membutuhkan effort yang lebih besar lah karena ini kan dua keluarga. Sama sepertinya juga dialami oleh keluarga yang lain yang mungkin juga terkendala karena memang perpisahan. Tapi kan di sini ada banyak hati yang mesti dijaga, dirawat, juga jangan sampai menyakitkan. Saya tahu dari ayah saya melihatkan WA-nya Atta bahwa Atta meminta doa dan memberitahukan bahwa dia akan nikah bulan depan. Itu. Kemudian saya tahu juga dari kakak saya WA juga ke grup keluarga bahwa Atta memberitahukan dia akan menikah bulan depan. Ya bulan depan, waktu itu seminggu yang lalu. Ya, tak hanya paman, kakek Atta yang tinggal di Bukit Tinggi pun merasa kecewa dengan sikap Atta. Keinginannya untuk memeluk cucu dan calon cucu menantu seolah jauh panggang dari api. Siapa nyana, di balik persiapan pernikahan Atta Aurel yang menghebohkan dan dirilis berseri di konten YouTube, banyak keping hati yang terluka. Kakek selalu, Atuk kita panggilnya Atuk ya, selalu sama kami. Kemarin sempat drop sakit ketika kita sempat ke kampung, ke Bukit Tinggi, kakek drop. Biasa udah tua ya, 81 tahun. Jadi pas atau kemarin sempat ngedrop juga ada sendiri nggak tahu atau belum? Nggak tahu kayaknya, nggak tahu. Ya saya berharap kebaikan, kelancaran dan kesuksesan aja, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, supaya tidak ada lagi merendahkan siapapun, merendahkan orang lain, apalagi keluarga sendiri. Karena kan mereka udah hidup di era tantangan zaman yang berbeda lagi dengan kita orang tuanya. Jadi ya belajar, perlu keterampilan banyak ya, berkomunikasi sama suami, berkomunikasi sama internal domestik, berkomunikasi sama mertua itu keterampilan yang luar biasa yang dia harus belajar dia. Dan sama Aurel gitu. Nanti sambil jalan ya, kan kita tahu mbaknya semua, masnya tahu kan anak itu nggak tinggal sama saya. Konflik dalam keluarga Aurel Atta sudah menjadi perbincangan netizen sejak tahun lalu. Tapi Atta tak mau rencana indah mereka terusik oleh kenyinyiran netizen. Mereka tetap fokus pada satu titik, mempersiapkan pernikahan yang tinggal 2 pekan lagi. Namun benarkah menurut terawangan pakar metafisika, pernikahan Aurel Atta pada 21 Maret mendatang bakal ditunda?
ada penerawangan cici untuk aura mereka ada yang menghalangi ini. Selain sakitnya Aurel, dari keluarga juga ada. Jadi masih belum bisa terlaksana lah semuanya. Nanti setelah tanggal 19 akan saya kasih tahu. Yang jelas bocoran saja tanggal 20 nanti kita akan menggelar pengajian pranikah yang diadakan oleh keluarganya Mas Anang. Itu di sekitar tanggal 20 di Jakarta. Kebetulan saya juga diminta untuk memberikan nasihat pranikah kepada calon kedua mempelai. Nah nanti apakah tetap di tanggal 21 atau mundur sesuai dengan berita yang kalian dengar nanti akan saya sampaikan setelah tanggal 20. Lain bisa jadi mundur seminggu atau tapi aku belum tahu, belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji kan ini semua kehendak yang di atas kita nggak tahu. Ya, ada kemungkinan pernikahan Aurel Atta akan tertunda lantaran kondisi Ashanti dan Azriel pasca COVID-19 belum fit seperti sedia kala. Kalau misalnya itu terjadi pernikahan, siapa yang akan mendampingi sosok Aurel di samping pernikahan nanti gitu? Apakah Mimi yang sudah diminta atau atau Mimi atau Ashanti gitu? Saya nggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan. Netizen yang super julid pun lantas membandingkan nasib Aurel Atta dengan Vicky Prasetyo Kalina Oktarani yang terpaksa menunda pernikahan pada 21 Februari lalu. Lantas bagaimana tanggapan para mantan Baby Faye dan Clara Gopa tentang isu penundaan pernikahan Aurel Atta? Benarkah karena pernah berseteru dengan Atta, Baby Faye dan Clara Gopa seolah alergi mengomentari kontroversi hubungan Aurel Atta? Kalau aku jadi Aurel sih ya, kalau udah negatif, udah nggak COVID lagi, lebih baik dihalalin dulu aja secara yang mestinya secara kekeluargaan dulu. Yang penting sah aja udah, baru kita yang rame-rame. Kalau aku jadi Aurel seperti itu. Kalau ditunda lagi tuh katanya pamali ya, katanya sih nggak boleh diundur lagi. Kalau aku lihat di Instagram tuh sering muncul kan di Explore itu kan kayak mesra banget kayak gitu kan. Ya aku doain yang terbaik aja sih untuk mereka. Aku lihat sih serasi ya, karena mereka sama-sama punya potensi. Aku dukung aja sih, support aja ya Mas ya. Ya, Baby Faye dan Clara Gopa adalah dua dari sekian perempuan yang kabarnya pernah singgah di hati Atta. Meski persoalan di antara mereka masih menggantung, Baby dan Clara mengaku ingin melihat Atta Aurel bahagia. Kalau ada temen yang bahagia ya kita harus ikut bahagia ya gitu. Pokoknya kita harus buang hati-hati yang kurang baik gitu ya. Ya semoga jadi nikah, karena kan kita juga nggak tahu ya. Ya semoga jadi nikahnya, terus semoga sakinah mawaddah warohmah, cepat punya momongan dan langgeng. Itu sih harapan aku ya. God bless you. Sudah siap naik pelaminan, tapi masih banyak masalah yang harus dihadapi Aurel Atta. Di antaranya rumah mewah yang akan menjadi istana cinta mereka yang terletak di kawasan elit Pondok Indah. Sebab dari terawangan rekan mereka yang memiliki indera keenam, rumah itu disebut angker dan pernah menjadi tempat pesugihan. Lalu benarkah setelah menikah nanti, Aurel enggan tinggal di rumah itu? Aku tuh masih penasaran ya guys, sama tempat di belakang aku ini. Ini adalah rumah tua yang dihancurkan untuk membangun, dulu aku bilangnya future house untuk anak-anak guys ya. Karena aku pengen punya anak 15 orang gitu ya. Tapi guys ya, sudah berapa tahun terakhir aku tuh kesini, bukan hanya aku, banyak orang merasakan di tempat ini tuh ada hawa-hawa gelap. Nah, kalau sekarang ini adalah rumah kalian, dulu mungkin ini rumah mereka. Oh, kalau ada ini story-nya gitu? Ada story-nya pasti.
Aduh guys ya, aku tuh jadi penasaran ini tuh. Sebenarnya aku bangun rumah di tempatnya siapa dulu ya? Aduh, Frisley ini indigo ya? Jangan serem-serem banget, please. Aku takut sumpah. Setelah Ayu Ting Ting batal ke penghulu, lalu Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani menunda pernikahan, kelanjutan hubungan Aurel Atta juga bikin penasaran netizen. Terlebih mereka getol sekali mengupdate channel YouTube dengan konten persiapan pernikahan. Jika banyak yang memprediksi Aurel Atta batal menikah pada 21 Maret 2021, kita doakan saja semoga Aurel Atta mendapatkan jalan terbaik bagi hubungan mereka. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. And I say God bless you for the haters and the lovers. Everybody come around, let the music make the sound. And God bless you, God bless you.